Hai semuanya. Halo. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Sekarang kita ada di Pura yang ada di kampus UNS. Ini bersama saya Jason. Saya Fatin. Aku Fatia. Aku Elmi. Saya Fatih. Saya Dere. Dadah. Kita. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart. Is shown I can't live without. Every mountain, every sea can never stray a bird in me, no matter the state of space and time. Keep us close and keep us dear, not just today, but every year. You were made to be a focus in my mind. But if you don't want my love, and if you want something more, said if you never wanted my love, let me know. Selamat siang, Pak. Sekali lagi kami mohon maaf ganggu waktu Bapak dan terima kasih Bapak udah mau berkenan untuk kami wawancarai. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelas B kelompok 5 Prodi Bisnis Digital angkatan 2025 mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak selaku pengurus Pura Buana Agung Saraswati ini. Sebelumnya boleh perkenalan dengan Bapak siapa dan di sini di Pura ini jabatannya sebagai apa? Ya. Satu. Baik, nama saya Bapak Imadi Suta. Sini sebagai sebagai kepala rumah tangga Pura. Ya, jadi pembantu umum kita katakan. Jadi sebagai sebagai rumah tangga Pura. Jadi mau sampai yang ini saya. Terus di jabatan saya ya, apalagi untuk kepengurusan di sini itu bagaimana? Apakah ada pengurus lain? oh iya, ada. Kalau pengurusnya itu ada. Saya kan sebagai pengurus rumah tangga kursi di Pura ini. Tapi ketuanya ada. Nama Pengempuan Pura namanya. Ya, Pengempuan Pura namanya. Terus yang ketuanya adalah Ide Bagus Abnawu ST. Itu ketuanya tuh. Ketua Pengempuan. Ya, jadi ketua pengurus Pura aja lah gitu. Ketua saya di atas saya gitu. Beliau itu tinggalnya di Karanganyar, di Jaten. Sering kesini kah atau? Oh, sering kesini. Kadang-kadang minimal dia maksimal ya minimal 3 hari. Ya, kadang-kadang kan jauh ya mungkin kita nggak tahu karena keadaan mungkin apa kesibukan beliau kita nggak tahu. Tapi kalau saya juga setiap hari kesini. Kadang kalau kalau nggak seperti ini ya setiap hari kesini. Kadang-kadang. Terus ini ada juga ketuanya itu namanya Pak Ide Bagus Abnawu ST. Bendaharanya namanya Mbak Yayu. Ya, kalau sekretarisnya namanya Pak Yanti. 3 itu apa saya sebenarnya itu ya. Karena saya kan ngurusin umum jadi tidak disebutkan di sini. ada pergantian kepengurusan apa tidak? Ada setiap 5 tahun sekali. Oh, pergantiannya tiap 5 tahun sekali. Berganti 5 tahun sekali. Itu diambilnya dari pemilihannya itu bagaimana? Demokrasi. Oh, demokrasi. Jadi pilih demokrasi udah pokoknya ini kita berenam ya, bertujuh ya. Jadi siapa bertujuh jadi keluarga A jadi ketua, udah kita nggak tahu siapa yang mungkin sama Mbak ini saya sebut Mbak ini nama saya dan sebagainya gitu semua. Paling banyak namanya itu ya itu ditunjuk sebagai ketua. Pilih ketua.
Bapak sendiri jadi pengurus sudah dari kapan? Saya dari pengurus masih lama sekali ya. Hampir sudah 15 tahun. 15 tahun. Kan gue lebih mungkin ya. Kan dulu kan tidak ada, saya nggak pernah masuk, tapi saya disuruh membantu. Ya membantu sekretarisnya dulu. Saya bantu. Akhirnya saya ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Kalau dari Bapak itu buat jadi pengurus di sini motivasinya apa? Sukarela. Sukarela. Nggak ada nama ini nggak. Berarti dari keikhlasan hati gitu. Dari Nah betul. Tapi kalau semua kan ditunjuk semua sama orang. Kalau saya jelas ditunjuk sama ketuaannya karena apa ya? Mungkin beliau tahu gitu loh. Jadi gimana kan kita kan orang pengurus kan mungkin sembarangan orang nunjuk orang. Iya. Oh ini orangnya ini. Kalau udah memang antara 3-4 dengan saya tuh udah cocok itu. Ya langsung sudah Ini gitu. aja ya. Ya, gitu. Masa kan pembantu umum jadi kepala rumah tangga kan ribet di situ. Banyak kerjaannya. Ya. Kerjaannya saya sebelum modalan seminggu sebelumnya sudah siap-siap apa yang dibutuhkan saya tahu. Lengkap ya. Cuma saya Pak berapa jumlahnya kayak gitu. Kalau saya juga usah dong dapat ini ya, jumlahnya berapa. Ini Pak, Bapak kan udah lama nih di sini nih. Bapak mungkin tahu nggak sejarah-sejarah dari Purwo ini? Sejarahnya kalau kamu tidak ada sih ya, cuma di sini kan waktu awal-awalnya kan ada mahasiswa dari Bali. Oke. Nah, itu belum ada ini apa suara masjid aja, nggak salah. Akhirnya dari rektor ya, yang di sini rektor yang begini itu kan manggil lah mahasiswa itu kan karena dia tidak sama saya dari Bali disebut dipanggil disuruh ke sana. Kamu kan orang Bali bikin puru di sini mana salah tempat itu katanya saya nggak tahu ya, itu kan katanya yang cerita itu namanya Pak Endarma. Makanya di situ disuruh di sini buat di sini hanya adalah kalau dia mahasiswa kan belum tahu kan belum bisa anak banyak belum banyak orang gitu loh belum kenal. Akhirnya ngambillah ada teman dari angkatan itu di mana dipanggil lah kumpul koordinasi gitu. Ada kumpul aja sih ada depan yang yang ukur pun dari kami dari bapak tentara gitu ukur dan sebagainya nguruk gitu pun jadi. Nah dulu barulah mahasiswa ada yang bantu tiap hari minggu nguruk dan sebagainya apa pokoknya meratakan tanah lah gitu. Tanah ini kan dulu ini tinggi karena nguruknya itu menurutnya. Terus 85 baru dianukan baru mulai berdiri. Nah 85 kan bulan berapa saya nggak tahu lupa. 85 berdiri terus 86 baru diresmikan oleh Bapak Prakoso Bapak Prakoso itu sertifikatnya. Tapi semua kalau dana dari kampus, sebagian dari kampus bukan dari keluarga. Apakah itu tahun 86 itu berbarengan dengan yang lain? Kan katanya tadi yang lain belum ada kan, Mas? Oh ya memang bukan tahun ini belum kan nggak barengan tapi kan gantian mungkin proyeknya bagaimana kita nggak tahu lah. Yang saya tahunya ini ada. Cuma yang di sini yang terakhir kelenteng itu. Kelenteng terakhir. Kelihatan banget. Ya betul. Ini baru 3 tahun dari pasangan baru. Kalau Bapak di Pura ini sendiri berapa lama? Saya di sini Dari jam berapa? tidak terbatas sih saya. Terbatas. Ya. Cuma saya ini tiap hari mungkin saya karena kan saya jauh ya, dulu saya dekat paling jam 7 dari sini kadang-kadang gitu ya. Tapi tergantung karena saya kan ini karena sukarela itu. Ya. Karena ketulusan ikhlasan hati. Nah, memang beliau-beliau tidak akan membatasi saya waktu gitu. Jadi saya sini tetap ada. Karena apa? Karena saya di sini ya, mungkin ada sebenarnya ini ada datang ke sini, ketemu ada orang nanya siapa kan gitu.
Ada kedua juga ada tamu mungkin bapak-bapak dari umat dari Jakarta, dari mana dari Bandung ke sini kan bingung kemana gitu. Maka saya tiap hari harus ada di sini. Tiap hari ada. Berarti Bapak itu kesibukannya di sini atau ada kesibukan lain selain di pura? Nggak ada di sini. Berarti tiap hari ngurus di sini gitu? Ya. Saya ini apa yang kami butuhkan apa di sini ya. Kalau di sini kan udah penuh ya, udah lama kan udah tahunan. Tapi saya butuhkan apa gitu. Sampai kan nanti dapat kemana-mana caranya. Musuh nggak ada, sini nggak ada. Saya cari kebetulan saya punya ada apa tetangga punya, saya potong saya tanam di sini. Gitu. Karena kita membutuhkan apa yang saya butuhkan di sini. Dan kemana ya? Kalau ada mungkin kalau map saya nggak tahu. Di kami kan ada namanya dadap serep, apa gitu, endong. Kita membutuhkan itu tetap biodalan. Walaupun digunakan cuma mungkin 15 lembar dan sebagainya gitu, tapi ada gunanya, ada manfaatnya gitu. Kita bikin penjor, kita kasih kayak pelawu namanya. Pelawu ada daunnya jadi daun dingin, ada daun apa namanya, daun endong, ada tuh banyak. Itu nanti dipakai buat ibadah? Apa perayaan? Itu ada buat dibuat apa namanya, dijahit sama dianyam dulu baru. Pertanyaan terakhir Pak, ini saya mau tanya, menurut Bapak dengan pura yang dibangun di WNS ini apakah sudah cukup mempresentasikan atau merepresentasikan umat Hindu di Indonesia atau di sekitar kampus ini aja gitu? Kalau ini sih ya, biasa dulu kan. Kalau pura ini kan sebenarnya kan ilmu pengetahuan. Oke. Nah, makanya tempatnya adalah di lembaga pendidikan. Ya, itu kalau di Bali itu ada pokoknya SD, SMP, SMA sampai mau universitas ada. Ada semua. Ada. Tapi Bandung mesti Sarasvati. Gitu. Kalau Purwain ada, tapi nama-nama juga beda. Seperti di sini ada contohnya di Mutihan itu ada namanya Puri Hidro Traste. Nah itu udah nama beda. Nah, itu kan itu umum biasa. Itu juga umum tapi lebih apa namanya untuk pendidikan aja gitu. Itu untuk orang biasa. Jadi apakah puranya ini sudah cukup merepresentasikan umat Hindu atau lebih baik ada dibangun apa lagi gitu atau? Oh, kalau ini nggak bisa mas, nggak bisa. Harus begini udah pakem. Ya udah pakem nggak bisa. Tapi kalau bisa ditambah mau dibangun apa gitu Bapak maunya dibangun apa atau udah ini cukup? Oh, gini. Kalau di sini kita nggak berani ya karena di pakem mau dirubah nggak mungkin bisa. Karena tempat pun tidak ada. Hal ini tempat berbatas. Mungkin kami yang di Puri mungkin lebih lebar, mungkin beli sama Puri yang lebih luas tanahnya. Cuma jalan aja gereja, gitu kan? Jalan? Nah itu. Memang lebih luas. Masjid sama Puri lebih luas. Ya benar lebih luas Bu, masjid ya. Tapi kan kita kan kebutuhan segini aja. Karena kita karena apa namanya kebutuhannya cuma segitu karena kita ada umat berapa sih jumlahnya. Kami orang pendatang kan paling 200 lah Ya. kakak kalau kumpul semuanya. Selama di sini itu nggak Pak sering kayak ada kejadian aneh-aneh gitu dari mahasiswa? Kalau mahasiswa tidak ada. Berarti di sini aman ya? Aman. Memang dulu pernah ada, tapi karena bawaan soalnya dari Jember atau gimana ya lupa saya. Dari Jember. Tapi bisa di atas. Berarti kesimpulannya pura ini itu dibangun karena memang ada inisiatif untuk memenuhi kebutuhan ada Mahasiswa ya. dari Bali. Ya betul, bukan dari Bali, Hindu. Itu. Ya, Hindu. Kalau di Bali kan cuma Iya. kan kita banyak ada dari Lampung, dari Sumatera, dari mana, dari Lombok, dari Kalimantan, Sulawesi itu kan ada umat Hindu juga. Jadi ini adalah untuk umat Hindu mahasiswa.
kan contoh kemudian dari Jogja ada ya, Jogja kemudian ada dari Mercubuana ya Soleh. Kalau itu kan sama-sama universitas, mungkin udah pada jadi tradisional tahu. Tapi dari umum boleh, dari Jogja, dari Sleman juga ada. Nggak jadi masalah. Itu yang penting mereka tuh umat Hindu. Untuk murahnya sendiri tuh sering melakukan kegiatan bersama organisasi lain atau sama mahasiswa gitu kan? Kalau di lain sih tidak ada, Mbak. Kalau di sini kan harusnya yang organisasi kan mahasiswa. Ya. Nah, kami sebagai orang tua ini cuma mengurusin pura saja. Tapi di sini ada organisasi sendiri dari mahasiswa atau tidak? Ada. KMAD. KMAD. Itu ada ketuanya. KMAD ada ketuanya. Ada pembinanya juga dari kampus. Itu ada kegiatan rutin yang selalu ada gitu nggak Pak? Atau kegiatannya sekali beberapa bulan sekali gitu atau berapa minggu sekali? Kalau kegiatan masif saya nggak tahu ya, karena saya dikasih tahu. Gitu. Kalau kegiatan sehari-hari mahasiswa ada yang ada pagi, ada siang, sempatnya dia. Mau siang boleh, sore boleh. Jadi kesempatan dia itu ada kesempatan untuk keluar, mungkin nggak kuliah lah. Kalau mau sembahyang ini nanti ini langsung masuk atau? Ya betul. Tapi kalau di sini kalau sembahyang harian, Ya. jalan belakang. Oh, belakang. Ya belakang itu. Kalau ini nanti nggak dibuka. Cara khusus atau gimana? Kalau yang depan ini dibukanya Dibukanya pas piodalan, pas kegiatan di sini. Oh, Itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ya. Kalau dari kegiatan di sini itu paling berkesan sendiri buat Bapak itu apa? Saya mau pesannya saya orang lain. Kalau saya melaksanakan kok ya udah. Gitu. Kalau bekasannya adalah sembahyang itu. Kalau nilai-nilai budaya sendiri itu yang Bapak pegang buat terus menjalankan pengabdi di pura ini tuh ada apa? Ini kebudayaan ya. Kalau kebudayaan itu semuanya apa ya? Budaya yang bisa pegang nggak ada sih. Karena itu ada unsur masing-masing. Ya ada seksi masing-masing. Setiap piodalan ya. Ada bagian komunikasinya ada, bagian seninya ada. Itu. kemudian saya mau bertanya Pak, kan di UNS ini nggak cuma satu tempat ibadah, ada gereja Kristen, gereja Katolik, ada masjid. Nah, itu pernah ada nggak Pak kayak kerjasama antara masing-masing agama itu untuk membangun tentunya UNS ini? Ada nggak kerjasama? Ya itu ada, kan ada bentuk Pancasila. Nah di situ anunya ya. Kita harus koordinasi, ada koordinasinya, ada apa? Ada ketuanya mengkoordinasi ada dari bagian Pancasila. Kemudian untuk mungkin harapan ke depannya ada atau tidak Pak? Kerjasamanya kembali dibangun atau seperti itu? Maksud dibangun apanya? Kerjasamanya atau hubungannya? Oh tetap ada. Makanya kami kan udah bilang tadi ada koordinatornya, ada koordinasinya, ada apa namanya, ada badannya. Seperti di bagian Pancasila itu ya di situ. Kalau ada apa masih kumpul di situ. Kalau dari tempat ibadah ini sendiri itu biasanya digunain sama mahasiswa di sini saja atau dari orang-orang luar juga ibadah di sini? Bisa. Bagi umat Hindu. Ya pasti. Ya, gitu. Kalau di Makassar bilang, ini kan setiap 6 bulan sekali kaminya kegiatannya. Setiap 6 bulan pasti ada. Maka kami pengurus dari umat Hindu yang di luar. Berarti kalau di sini kan mahasiswa. Nah, karena mahasiswa kan saya bilang tadi, karena sudah kuliah dan sebagainya, masih anak-anak muda kan belum tahu, mengerti yang ada apa di sini gitu loh. Nah, juga ada mahasiswa kalau udah kegiatan ada di sini, pelaksanaannya kan 3 sebulan sudah kita kumpul. Membuat jahitan, membuat apa saja dari janur itu. Nah, mahasiswa juga yang pulang-pulang juga kita panggil. Tapi bukan kayak mahasiswa loh, tapi panggil sebagai umat Hindu. Ya umat Hindu, umat apa? Masih umat Hindu, ya kita yang ada besok ada kerja bakti di Pura, ada kayak menjahitan. Kalau orang dari luar tuh masuknya juga lihat Masuk orang mana? Orang luar kampus, non mahasiswa.
bukan non Siwa, non Hindu. Ya, yang Hindu, Yang Hindu, kan? Berarti diperbolehkan. Ya boleh, tapi kalau ada tamu mungkin ya tamu kan harusnya dari tamu, tidak boleh di belakang ya. Kalau tamu harus di belakang. Karena ada koordinasi. Terkait puranya sendiri ya Pak, saya kalau lihat pura itu pasti ada gapuranya yang di depan Iya. gitu. Nah, mau tahu dong Mbak, bagian-bagian puranya itu ada apa aja gitu? Pura ini dibagi tiga bagian. Ada Madiun Utama, Madiun, dan yang Mister. Yang belakangnya Mister. Jadi depannya ada Madiun, dan depan itu namanya Utama. Ya, itu dibagi dua. Kalau umat itu datang mau bakti ke sini, mau sembahyang sini ya, ya mungkin kelompok atau perorangan, kelompok kolorasi nggak begitu ini ya. Kalau kelompok biasakan dia di sini dulu. Jadi udah naik, dia sudah tidak mikir macam-macam. Mau sini boleh, masih ya, masih boleh. Mau mikir namanya, istilahnya kasarnya ya, rasain orang, ya mungkin dengan mau ujian orang nggak boleh. Udah masuk ke sana tidak boleh. Sedangkan pakai HP itu nggak boleh, harus mati di sana. Kita fokus untuk sembahyang. Kita mensucikan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan untuk sembahyang. Berarti yang dipakai untuk sembahyang yang bagian dalam. Tapi kalau penuh boleh di sini. Kalau pas piodalan kita bicarakan tenda di sini. Karena dulu kan ada malam, ada siang, ada misalkan panas buat pasang tenda. Kita punya tenda sendiri. Dulu nyewa, sekarang nggak nyewa, dia sendiri. Apa pura ini kan menggambarkan identitas agama Hindu. Ya, betul. Nah, selain pura sendiri, apakah ada identitas lain dari? Oh, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau pura, kalau di Bali ya, kalau di Bali itu ada ini. Identitas kan semua keluarga tuh ada. Ya, setiap keluarga tuh ada puranya, tempat sembahyangnya dia. Ya, selain pura umum, setiap rumah tuh ada kalau di Bali. Di depan rumah itu ya. Wah, di dalam. Di dalam. Bukan rumah di kamar ya, khusus ada sebenarnya ruang terbuka. Karena di kalau di Bali tidak ada namanya pekarangan itu sempit, tidak ada, masih luas. Berarti untuk keseharian sendiri, setiap keluarga itu sembahyangnya di pura sendiri, masing-masing kalau keseharian. Bisa ada di rumah sendiri masing-masing. Dia kan punya tempat ibadah sendiri. Kalau di Bali loh ya, kalau di sini tidak ada, jarang ya. Karena apa ya? Ya mungkin saya juga nggak tahu artinya sebab apa. Kalau saya pun tidak ada tempat ibadah yang permanen di rumah saya. Karena gini, kalau saya membuat permanen, ya kalau saya selamanya di sini, gitu. Kan saya jual kan orang takut membeli, ya no? Itu. Kalau di Hindu sendiri itu kayak mungkin ada pakaian khusus nggak sih, kayak buat mungkin pemimpin ibadahnya gitu? Pemimpin ibadah ya khusus ada. Ada pakaian? Iya. Itu nama pakaiannya apa? No. Ada namanya kan? Apa ada kayak tata cara buat berpakaiannya gitu? Kalau umat biasanya pakai adat ya pakai udeng. Oh, yang di kepala itu? Ya, gitu. Kalau baju boleh harus putih, tidak harus putih ya boleh. Apa yang punya lah, saya bilang nggak bisa. Normalnya putih, ya putih. Ininya kayak jarinya kalau di Jawa itu bebas. Dia pakai sabut lagi, jadi pakai kain, sabut, udeng. Terus setiap ibadah harus pakai seperti Yang harus pakai. Kalau piodalan, kalau hari biasa ya pakai kayak sengkeng namanya, selendang itu. Nah, selendang di pinggang. Kalau pas hari raya kan biasanya kan kayak Muslim itu kan ada acara kayak ada Idul Fitri gitu kan, ada acara gede gitu Pak. Kalau pas Nyepi kan di Bali kan itu kan biasanya pada ngerayain bareng. Jadi jalan tuh sepi, nggak boleh berisik, Ya. listrik mati. Gitu. Ya. Kalau Bapak sendiri tuh, kalau pas Nyepi itu Bapak di rumah di sini, nah pas di rumah atau di sini itu Bapak juga begitu juga. Ya, yang menyesuaikan diri. Ya, kalau kami di sini tidak bisa kayak di Bali. Oh iya. Cuma tetangga udah tahu semua. Kadang-kadang, maaf, biasa ada di Palu itu ada tamu. Saya dengar kutuk-kutuk itu saya dengar, bisa diam aja, tahu Jawa. Gitu.
tetangganya ke situ. Tapi karena di sini kan mayoritasnya kayak belum mengerti hari rayanya virus gitu yang gimana gitu. Itu agak mengganggu atau tidak? Atau bapaknya mungkin memaklumi karena Oh iya, nggak tahu. saya tidak pernah ya. Yang penting saya diberi sendiri kalau ada apa-apa saya ngambil. Ada sak untuk apa dia memang dia begitu ya sudah dia bilangnya gitu. Kalau saya mau pas hari apa namanya nyepi ya, datang tadi itu nyepi saya kan mereka nggak tahu. Mereka ke rumah saya ketuk pintu, pemandi. Tadi ya mana nggak usah jawab. Tentu tetangga yang jalan sih tahu. Kalau udah tahu, gitu. Maaf Pak Bu, Pak Mandi jangan diganggu dari penyepian. Gitu. Oh, gitu. Jadi besoknya tuh saya datang ya saya terima. Ya saya bilang sama waktu itu saya nggak bisa, buat saya nggak bisa keluar. Tapi saya ada satu satu berarti gitu. Jadi kalau nyepi itu cuma sehari ya. 1 jam, 1 kali 24 jam. Setelah penyepian itu biasanya ada acara lagi nggak sesama misalnya bapak sama mahasiswa yang organisasi? Oh ini ada acara lagi gitu? kalau dengan mahasiswa tidak ada hubungannya ya. Iya. Karena saya kan di rumah masing-masing. Ya setelah di rumah. Setelah itu ya ini kalau kita di sini tidak ada. Ya di rumah masing-masing aja. Kalau memang diadakan, yuk kita ada apa di sini, yuk kita rame-rame, Ya. bisa selalu ada dari mahasiswa seperti itu. Tapi selama ini belum ada atau gimana? Tapi untuk mahasiswanya mungkin ada. Oh, Nah, karena kami kan tidak tahu, kami kan dan itu pintu masuk itu boleh digunakan, nggak ada kunci. Kalau menyepi di sini boleh. Kalau nyepi di sini kan mahasiswa itu ya udah dari sini sehari dia mau apa. Gitu. Bapak kalau misalnya ada tamu gitu yang mau kesini, kira-kira kayak menghubungnya ke siapa ya? Kalau tamu ya bisa ke saya dulu, bisa ketuanya. Ketuanya. Ya, Itu bukanya dari jam 6 ya berarti ya? ya udah lah. Kalau ini ya silahkan jam berapa kan wajarnya jam 9 lah dihubungi gitu. Jam 9 gitu. Pak saya mau besok ada acara untuk guru gitu bla 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 bla. Nah saya kan pikir butuh pemuka agama nggak? Pemimpin agama atau nggak butuh cuma ketua banyak saja ketua pengemban guru aja saya hubungi. Sampai Pak ini ada gini gimana bisa datang nggak? Tuh. Berarti kesininya yang bapaknya ketua tadi rutin atau gimana, atau hanya kalau ada panggilan aja? Ini kalau udah sih rutin ke sini ya, seminggu itu minimal 3 kali ke sini dia di siang. Tapi kalau ada tamu dia kan nggak tahu. Nah gitu loh. Kalau ada tamu pasti ke sini dulu. Ya ada Pak, saya besok mau ada apa mungkin dari SMA mana itu ada kunjung ke sini, ingin tahu. Nanti dari pihak Benteng Pancasila ngomongin. Tuh, saya ke sini bareng-bareng sampai datang saya di sini. Pak, dan besok akan tanggal sekian ada tamu dari ini ke sini. Saya hubungin ketuanya. Berarti dari pihak Benteng Pancasila itu jadi pemersatu gitu ya? Ya, kan Benteng kan ada 5, 8, 6 toh. Makanya ada ininya, ada apa namanya? Ada koordinatornya saya katakan. Ada ketuanya. Kali kita selalu ke sana. Berarti dari pihak Benteng Pancasila itu juga melakukan kegiatan buat nyatuin Iya sama, iya sama. Ada apa-apa sih dikumpulkan. Itu ketuanya dikumpulkan. salah satu kegiatannya tuh bisa apa? Bisa itu kan ketuanya tahu. Ya. Kalau kumpul itu pasti ada apa, mungkin ada apa? Mungkin ada. Pasti nggak yang ini, yang penting masa ini sih nggak boleh begini. Bela atas koordinasinya dia apa? Gitu. Nah kalau ini kalau perbaikan pura dan kerusakan itu kalau melihat dana banyak tuh kami lapor ke Polres. Kalau cuma ya mungkin sedikit kita bisa atasi. Oh berarti kalau dari dana itu dari pihak UNS atau ada dari pihak luar mungkin yang membantu perawatan pura? Dia khusus UNS kok sana UNS. Katanya UNS yang. Nah kami ngajukan apa ada kerusakan gitu, ada kerusakan di mana itu seperti itu.
kami suruh lapor ke pusat ke UNS bikin proposal. Apa sebabnya di sini di tulisan nama kuliah Wanung Saraswati. Kenapa? Itu adalah apa? Dia kan lembaga pendidikan. Iya, pendidikan. Nah, boleh menurunkan ilmu-ilmu itu. Ada disebut Saraswati dan ditempatkan di lembaga pendidikan. Jadi Saraswati artinya Menurunkan ilmu. Setahu saya Saraswati itu nama Dewi. Bukan? Ya itu Dewi Saraswati. Iya. Ya. Artinya Aji Dewi Saraswati. Dewi Saraswati benar. Itu udah penurun yang menemukan ilmu pengetahuan. Kalau di Bali itu semua murid, ya semua murid dari TK, SD, SMP, SMA itu pasti melakukan sembahyang di sekolahan. Karena di sana kan ada apa namanya klinik nama satu itu. Kalau di Hindu sendiri, anak-anak itu diajarin sembahyang sejak kapan? Ada patokannya gitu nggak? Itu ya mungkin kalau kami ini ya seperti saya contoh saya sendiri ya orang lain itu saya udah TK udah saya ajak suruh aja ya anak-anak saya aja belajar dari TK belajar agama. Kalau saya dulu susah mak jadi soal agama di sini. Kalau saya baru di sini pusing saya nyari. Nah baru saya tahu di Palu tuh ada akhirnya disuruh di situ gabung. Karena saya kan dulu jarang di rumah mbak. Jarang di rumah. Karena saya kan kadang maaf ya. Nah militer kan beda. Di rumah sebulan, 2 bulan, 3 bulan di luar. Jadi nggak sempat mikir ke sana saya itu. Karena kan waktu di luar terus. Gitu. Soal nilai-nilai Bapak pegang nih selain rasa ikhlas, kalau dari Pancasila sendiri soal kebersamaan toleransi itu apakah ada dari Pancasilanya? Ada apanya? Bisa mungkin diceritakan itu salah satunya? Ya tidak ada. Ya kadang-kadang kemarin ya selama ini tidak ada apa-apa sih, biasa aja gitu aja. Cuma kemarin saya dapat bingkisan dari kita dari sini. kan Bapak kan di sini kan udah lama ya, Bapak itu udah lama 70-an tahun kan. Kalau Bapak sendiri merasa kehidupan sosial dalam beragama di Bapak sendiri di agama Hindu yang dari dulu sampai sekarang tuh ada perubahankah atau sama aja rasanya kan? Oh ya, agama saya ini terus saya misalnya nyepi gitu ya udah aman saja gitu, tidak ada gangguan. Kalau saya untuk beragama ya tidak ada perubahan. Soalnya kita berubah sendiri ya. Kalau kita tidak dipelajari sama aja. Terus yang kedua, kalau kami kan saya di kampung nih, di kampung sana ya. Justru saya melihat di sini ya bukan istimewa sih. Jadi kita sama umat-umat Islam. Iya. Kami bergabung serawung itu udah biasa. Ya. Kita mau kumpul tiap hari kalau di kampung ya. Di kampung itu saya kumpul tiap ini saya kumpul. Terus ada sumbangan orang sakit ya kita ngumpul. Sudah. Saya tuh tidak menganggap itu agama lain lah. Agama saudara sendiri. Biasa gitu. Walaupun di sana mungkin mereka tidak ada di sana mengatakan Pak Marilu pun agamanya beda, ini kan banyak. Ya, saya pernah itu. Tapi bukan saya, istri saya. Ada ibu ketua RT-nya itu ngomong di belakang gini kan minta sumbangan gini. Dia bilang, oh nggak apa-apa, ada rezeki. Karena ya ditarik ya sudah. Kalau udah jadi tarik ya udah. Karena sosial di sana tidak ada. Justru lama-lama orangnya. Jadi kesannya pas positif ya. Nah sebenarnya nggak pernah ini ya, saya nggak pernah menurut. Kadang-kadang Pak RT-nya, Pak RW-nya dia tahu
saya nggak pernah, saya diam aja. Saya nggak bilang pas aku pensiun tentara enggak, dia orang biasa. Mungkin dari kami sekian, maaf apabila ada perkataan atau sesuatu yang menyinggung atau mungkin melenceng dari apa yang seharusnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dari Bapak karena telah meluangkan waktunya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dari kami. Untuk ke depan-depannya semoga masih tetap bisa bekerja sama. Oke, terima kasih banget atas sharingnya. Ya mungkin sebisa seperti itu, apalagi ditanyakan tadi, ya sebisa itu saja Pak. Ya, saya ya, terima kasih. Mungkin kurang lebihnya ya saya. Mas Pak. Jadi ini ada semua barengan atau gimana Pak? Berdua atau Dia main berdua. Ada mereka, mungkin saya nggak tahu, mungkin tahunnya bareng ya, tahunnya bareng. Kan masing-masing punya apa namanya? Yang ada kan beda-beda. Itu sudah sekali. tidak bisa Pak. Karena itu kita kan. Tapi dulu sebenarnya kita dengan orang ya, bukan asli tadi kan. Kalau di Bali ya sekarang udah nggak ada nama ya. Ya ini biasanya di portfolio aku selama sih Kalau warnanya sendiri Pak emang ikutin seperti ini semua. Warnanya itu dari Bapak. oh iya, kan saya menyesuaikan. Jadi kan tidak serasi. Ada juga yang betul bagus semua. Di Bali banyak sih pakai bantal-bantal ini. Ada. Makanya sama jujur mahal. Iya benar, karena di sana di Batanya, di sana Bata itu tidak kayak di sini pakai apa namanya perang itu lah. Ini kan dia sudah pakai kayu. Makanya marahnya kuat. Nah gini, fungsinya ini untuk menjaga itu. Nah itu ada untuk Nanti ini dibukanya apa buat lagi di Odala pada sini beli kita jarang agama dari pertama buka juga ada kita juga nggak apa-apa terus itu Iya. kalau itu apa pak? Gimana? Alat ukur namanya itu sama di pokok dulu pas di Odala ya pak itu pas bicara kalau kita di sini bukan penyor namanya. Di Bali itu yang penyor. Oh iya iya. Kita buat juga. Buat juga. Kalau yang Dulu kan ada penunggu. Ada penunggunya itu tidak. Sekarang ada. Sudah orang lah. Sudah apa bekerja. Itu sudah lama. Terus kan bisa yang atas tahun. Kalau Bapak pernah di Bang sering. Ternyata kemarin dekat kok. Sekarang kan di situ. Pak, saya izin Allah.
dipersilakan kamu apa? Ini mereka langsung masuk pakai pakaian ini apa? Ya pakai kain, Ada kain aja. Kita pakai kain macam. jadi kalau udah biasa nggak apa-apa. Ya kalau boleh. Nah, kalau bisa, nah, kalau orang maka kami nggak kamu sih kayak Oh, sediain. ya itu yang awal ada mana itu ada dari Jakarta kayaknya aku nggak mau kan itu ada kan nanti dia pernah dilakukan yang besar kemarin besar di belakang itu kan ada khususnya dari sini pulang ke bawah jadi kita sempatkan ini kan diseteknya bisa musim hujan dia dipotong kan udah kalau banjir udah berangkat ya oh di Juruk itu ya di depan kita ada Pak Bos depan apa namanya kantor untuk orang Sekarang kita udah selesai wawancara guys. Ternyata bapaknya itu sangat asik dan sangat informatif. Ramah juga. Asik. Kita juga jadi lebih tahu soal identitas Indonesia yang lain.